Alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Uh, Tiga pertemuan yang lalu, kita ibaratnya berenang ya, di kepustakaan terkait dengan civil society, dari sejak awal abad 17, bahkan sampai bahkan jauh sebelum itu, karena sering dikaitkan dengan akar historisnya ada pada negara kota Yunani, sampai pada penggunaan kontemporer di akhir abad ke-20. Itu tidak lain agar kita bisa memahami secara lebih dalam gitu ya. Dan lebih dari itu, kita bisa membangun kerangkanya. Tanpa mendalami secara mendalam, kita akan kesulitan untuk membangun kerangka. Nanti isinya ya dari perspektif Islam. Tetapi kerangka itu diperlukan. Mengapa? Karena di dalam pemikiran Islam, kajian itu belum sampai membahas masalah civil society. Katakanlah ada Al-Mujtama Al-Madani itu di zaman Nabi. Tapi setelah itu misalnya Al-Farabi di dalam pemikiran filsafatnya Al-Madinatul Fadilah. Jadi lebih berbicara tentang keutamaan dari sebuah kota. Jadi belum menyentuh relasi kuasa sebagaimana yang ada di civil society yang berbicara tentang distribusi kekuasaan. Demikian juga kalau ada yang di dalam pertanyaan-pertanyaan di minggu-minggu lalu, ada yang menghubungkannya dengan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu memang dikenal sebagai bapak perintis sosiologi. Dari temuan ilmunya yang dia sebut dengan ilmul umron. Tapi Ibnu Khaldun itu lebih kalau bicara tentang masyarakat muslim ya, itu membagi masyarakat muslim di masa dia hidup itu ada masyarakat desa dan ada masyarakat kota. Jadi jauh sebelum sosiologi modern membahas tentang masyarakat desa dan masyarakat kota, Ibnu Khaldun sudah membahasnya. Dan bagaimana masyarakat desa itu kemudian bisa naik ya di dalam pengalaman sejarah Afrika Utara untuk memiliki sebuah kekuasaan gitu, dinasti. Tetapi tidak dalam konteks civil society. Maka kita mencoba itu dari respons-respons para ilmuwan muslim di akhir abad ke-20. Bagaimana mereka merespon terhadap gagasan civil society ini. Nah, maka jawaban-jawaban terhadap apa yang akan kita kaji siang hari ini, itu bekalnya itu dari respon-respon cerekehan muslim di akhir abad ke-20 itu. Yang akan kita bicarakan pola-pola hubungan antara Islam dan civil society. Dan kemudian yang kedua, karena kemarin dari diskusi pekan lalu kita menemukan bahwa sekalipun konsep civil society itu beraneka ragam, tapi ada 3 hal yang mempersatukan. Yang pertama adalah pasti punya perangkat nilai, kemudian yang kedua punya institusi, dan yang ketiga itu menjelaskan hubungan sosial yang terjadi. Nah, maka itu kan kerangkanya kemudian kita pakai, maka di sini ada legitimasi perangkat nilai. Nah, dari temuan yang lalu pasti akan bicara tentang keadaban, kemudian yang kedua legitimasi perangkat nilai. Pasti di dalamnya ada kajian tentang penghargaan terhadap perbedaan.
Dan yang keempat, legitimasi perangkat nilai juga, yaitu manajemen konflik yang damai. Nah, terakhir nanti akan dibahas legitimasi hubungan sosialnya. Sedangkan untuk yang institusi, insya Allah di minggu yang akan datang, bersama-sama pengalaman historis masyarakat Muslim. Tapi sebelum itu, menghubungkan Islam dengan civil society, itu antara pro dan kontra, begitu ya. Maka kita coba menyimak ya, ada berapa pola hubungan Islam dengan civil society itu. Maka ditemukan ada 3 pola hubungan Islam dengan civil society itu. Yang pertama, variabelnya, aspeknya adalah kompatibilitas. Apakah civil society itu kompatibel nggak dengan Islam gitu ya? Maka kalau aliran eksepsionalisme Barat, maka punya pandangan Islam itu tidak kompatibel dengan civil society. Apa alasannya? Karena konteks budaya dan politik yang berbeda. Jadi perbedaan konteks budaya dan politik itu menjadikan Islam tidak kompatibel dengan civil society. Sudah barang tentu ya mereka tidak asal bicara, jadi mereka menggunakan argumen, pendekatannya apa, perspektifnya apa, misalnya ya. Sebagai contoh, sebelum saya berikan ya contoh-contoh argumennya, kalau eksepsionalisme Barat, konsep civil society itu khas Barat gitu loh, tidak mungkin bisa diterapkan di dunia lain gitu ya, di belahan bumi yang lain. Pendekatan yang digunakan lebih bersifat ideologis, sosiologis. Jadi nanti argumen-argumennya itu ada yang ideologis dan ada sosiologis. Perspektifnya itu perspektif dialektik. Dialektik itu ya milih salah satu gitu ya. Jadi kalau tidak perspektif jadi sudah antitesis ininya, dialektika itu antitesis. Maka karena antitesis, ya tadi Islam tidak kompatibel dengan civil society. Beda dengan yang 2 aliran ini, yang di kanannya ini, universalisme perspektif dan preskripsi adaptif. Kedua aliran ini, ya, itu melihat Islam itu kompatibel dengan civil society. Jadi ada kompatibilitas antara Islam dan civil society, walaupun ada perbedaan ininya cara berargumennya. Salah satu alasan yang utama dari universalisme preskriptif, gagasan civil society itu mengandung nilai-nilai universal. Mengandung nilai-nilai universal dan netral dari ideologi gitu ya. Sehingga nilai-nilai itu bisa diterapkan tidak hanya di Barat, tapi juga di belahan bumi yang lain. Itu alasan utama dari universalisme perspektif. Sementara aliran preskripsi adaptif, argumen utama, alasan utama bahwa Islam kompatibel dengan civil society itu karena tidak saja dilihat dari perspektif Barat, seperti yang diungkapkan oleh universalisme preskriptif, mengandung nilai-nilai yang universal itu, tapi juga dari perspektif Islam. Jadi dari perspektif Islam, civil society itu Islam itu kompatibel dengan civil society. Jadi tidak hanya dari perspektif civil society itu sendiri, tapi dari perspektif Islam, dari kacamata Islam, Islam itu memang kompatibel dengan civil society. Apa ininya pendekatan mereka sehingga mengatakan begitu? Karena yang digunakan adalah pendekatan kultural, yang digunakan adalah cross culture, lintas budaya. Sementara kalau universalisme preskriptif, pendekatannya adalah sosiologis, perkembangan yang terjadi, bahkan tadi sebagaimana diantarkan oleh Ustadz Habib, terjadi organisasi civil society yang mengglobal ya. Jadi kiprahnya dan aktivismenya itu lingkupnya udah lingkup global, lingkup dunia. Maka globalisasi. Nah, perspektifnya
Ini jelas tadi dialektika antitesis. Kalau antitesis tidak ada titik temu, ya, tidak kompatibel. Tapi kalau yang universalisme preskriptif dan preskripsi adaptif, di mana sama-sama memandang Islam itu kompatibel dengan civil society, tapi ada bedanya dalam hal perspektif. Kalau universalisme preskriptif, itu perspektifnya adalah civil society. Kacamata yang dipakai, ya, itu hanya kacamata civil society. Tapi kalau di preskripsi adaptif, kacamata yang dipakai dua, ya, perspektifnya dua. Tidak hanya civil society, tapi juga perspektif Islam. Perspektif Islam. Itu ininya apa? Sekarang pendukungnya. Pendukung tiga aliran ini, itu dari Barat ya ada, dari dunia Islam juga ada. Ini yang menariknya, ya. Jadi tiga pola hubungan Islam dan civil society ini itu ada tiga. Yang pertama, sebentar. Belum bisa ini ya. Ini udah. Sekarang untuk eksepsionalisme Barat. Pendukungnya dari Barat itu adalah Gellner dan Huntington. Apa alasan yang diberikan oleh Gellner? Nilai-nilai di dalam civil society itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi di dunia Islam. Diambil contoh dua nilai. Nilai yang pertama adalah pluralisme. Itu kan salah satu nilai di dalam civil society, maka itu berlawanan dengan konsep umat. Dalam pemahaman dia, ya, terlepas setuju atau tidak, dalam pemahaman Gellner, umat itu homogen, ya. Dia tidak menampung berbagai kelompok yang majemuk di dalam sebuah masyarakat. Jadi lebih-lebih kalau umat Islam gitu kan, udah jelas itu sangat homogen gitu. Ketika Islam dibuang saja, kesannya itu adalah kelompok manusia yang homogen. Jadi kelompok manusia yang homogen jelas-jelas berlawanan dengan pluralisme, yaitu di mana sebuah masyarakat yang di dalamnya berhimpun kelompok yang majemuk. Nilai yang kedua adalah individualisme. Individualisme itu memberikan hak-hak individu gitu ya. Jadi salah satu nilai di dalam civil society, hak-hak individu itu diberikan. Dan di dalam dunia Islam, kata Gellner, itu tidak terjadi. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah pemerintahannya. Pemerintahan di dunia Islam itu mayoritas dalam penilaian Gellner itu otoritarianisme. Jadi sangat diktator. Nah, kalau pemerintahan itu diktator, nggak mungkin individu itu diberi hak-haknya gitu. Itu ya masuk akal gitu loh. Make sense ya, masuk akal. Ya nanti kita ada dibantah oleh yang lain. Huntington misalnya, dia kalau ini lebih ke ideologis ya, maka Huntington lebih ke sosiologis. Dalam sejarah Muslim tidak ada pemerintahan yang representatif. Jadi dia melihat dalam sejarah umat Islam tidak ada pemerintahan yang dibangun itu atas dasar perwakilan, gitu ya, nggak ada. Semuanya modelnya model monarki. Kemudian yang kedua, masyarakat berbasis keanekaragaman kelompok dan asosiasi yang otonom. Ya. Jadi masyarakat berbasis keanekaragaman itu nggak dijumpai di dunia Islam. Walaupun nanti kita akan bisa melihat fakta-fakta sejarah ya. Dan asosiasi yang otonom. Itu alasannya Huntington. Nah sekarang pendukung dari Barat untuk universalisme preskriptif. Yang pertama adalah jaringan civil society global. Tadi sudah diungkapkan oleh Ustadz Habib, dan Ustadz Habib terlibat di dalam jaringan civil society global ini ya. Di mana jaringan civil society global ini itu melakukan dua hal. Yang pertama memberikan bantuan ke negara berkembang dan terbelakang. Dinamakan dengan program pengembangan masyarakat, community development gitu ya. Dan yang kedua,
yaitu penguatan demokrasi. Jadi ada bantuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakatnya ya. Dulu di tahun 90-an sangat terkenal sekali ini community development ini, dan penguatan demokrasi. Jadi bagaimana pemilihan lebih jujur ya, pemilu lebih jujur, kemudian untuk itu misalnya saksi-saksi gitu ya, dan itu mendapat bantuan ya dari jaringan civil society global ini. Nah kemudian jaringan civil society global ini didukung oleh pendapat Gilbreth ya. Ternyata menurut Gilbreth ini pejabat negara, aktivis Islam itu telah menggunakan gagasan civil society itu untuk ini. Kalau untuk pejabat negara dipakai untuk melancarkan program organisasinya. Ingat kita di zaman Orde Baru, Pak Harto itu punya program pembangunan, ya, program pembangunan yang kalau dalam istilah waktu itu di Barat disebutnya dengan development program gitu ya, program pembangunan. Nah, program pembangunan ini ketika di dunia Muslim itu ingin mengenalkannya kepada rakyat, maka yang dipakai adalah istilah civil society. Sementara di kalangan aktivis, termasuk aktivis Islam, civil society dipakai untuk perluasan kebebasan individu. Bahkan kalau yang aktivis Muslim, civil society dipakai sebagai media untuk bisa berpartisipasi lebih luas di ruang publik. Nah, sekarang yang preskripsi adaptif. Siapa pendukungnya dari Barat? Ini sebetulnya tidak sepenuhnya Barat ya, karena ada satu orang misalnya Nakamura. Nakamura ini dari Jepang ya, mungkin Ustadz Habib sangat dekat sekali dengan beliau ini, Nakamura Mitsuo. Dia melihat dari kacamata sosiologi bahwa kalau bicara civil society dengan teori sosiologi, maka biasanya didekatkan dengan teori Gesellschaft atau Gemeinschaft. Jadi masyarakat Patembayan, Gesellschaft, dan masyarakat Paguyuban, Gemeinschaft gitu ya. Nah, biasanya civil society itu dihubungkannya dengan Gesellschaft, yaitu masyarakat Patembayan, bukan Paguyuban. Nah, menurut Nakamura, mengaitkan Gesellschaft dengan diskursus civil society itu sudah tidak cocok lagi. Sudah tidak cocok lagi. Mengapa? Karena dia dengan melakukan penelitian ke masyarakat Asia Timur dan masyarakat Asia Tenggara, dia menemukan bahwa melalui pendekatan lintas budaya, cross cultural, ternyata di masyarakat Gemeinschaft ya, masyarakat paguyuban itu ada jaringan elemen-elemen dari civil society yang bisa dikembangkan. Jadi tidak sepenuhnya bahwa dalam masyarakat tradisional itu tidak ada sama sekali elemen-elemen civil society. Itu kata Nakamura. Kemudian ditambah dengan Oliver Roy ya, seorang ilmuwan Prancis yang melakukan penelitian di Asia Tengah, di bekas negara-negara Soviet, berarti termasuk di dalamnya adalah negara-negara Muslim ya, bekas Uni Soviet, pecahan dari Uni Soviet. Dia menemukan dalam penelitiannya jaringan tradisional yang tidak punah oleh kolektivisme Uni Soviet. Jadi US di sini adalah Uni Soviet. Jadi Uni Soviet ketika berkuasa itu menerapkan sebuah sistem sosial yang disebut dengan kolektivisme. Namun ternyata di dalam melaksanakan kolektivisme itu tidak bisa kemudian merubah sistem sosial tradisi yang sudah hidup di masyarakat Asia Tengah. Nah, jadi dia menyimpulkan ternyata jaringan tradisional tidak begitu langsung punah ya. Bahkan setelah kemudian Uni Soviet bubar, jaringan-jaringan tradisional yang di dalamnya itu ada elemen-elemen civil society seperti kemandirian, kesukarelaan, itu masih bisa bertahan.
Kemudian Esposito. Esposito dia lebih ke apa? Lebih ke pendekatan budaya, kultural yang bersifat sosiologis, bahwa di dunia Islam sekarang ini itu hidup apa yang disebut waktu itu ya, tahun 90-an, tahun 90-an atau menjelang menjelang 2000, gejala aktivisme sosial. Jadi di dunia muslim itu terjadi apa yang disebut dengan quiet revolution, revolusi diam. Dan ini dilakukan oleh mayoritas umat Islam. Sementara yang tampil di media itu sebetulnya dilakukan oleh hanya muslim minoritas saja ya. Ketika kemudian ada semacam pemboman, ada hal-hal yang bersifat radikal, itu hanya dilakukan oleh sedikit saja dari umat Islam, sementara mayoritas muslim itu merupakan kelas menengah baru. Jadi bagaimanapun ya, program pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara muslim di negaranya masing-masing itu telah melahirkan sebuah kelas menengah baru. Ada kaum pekerja, kemudian ada kaum profesional yang kemudian ingin mengubah masyarakat, tapi tanpa harus babi-bu ya, tanpa harus melakukan iklan besar-besaran atau tanpa harus pencitraan. Mereka bergerak dengan tenang, mendirikan klinik, mendirikan sekolah, kemudian mendirikan usaha-usaha ekonomi, ya. Dan kita merasakannya gitu ya. Khususnya yang tinggal di Indonesia, kita merasakannya. Mungkin yang di Malaysia juga begitu, munculnya kelas menengah baru ya. Jadi ada gejala aktivisme sosial. Kemudian kata Hefner, khususnya dia meneliti di Indonesia, ada gejala yang disebut dengan civil Islam. Jadi civil society yang tumbuh di masyarakat Islam. Itu dukungan ya terhadap preskripsi adaptif. Jadi kita bisa menghubungkan Islam dengan civil society, dan dari perspektif Islamnya, bukan sekedar dari perspektif civil society. Sekarang siapa pendukung dari kalangan Islamnya? Untuk yang eksepsionalisme Barat, pendukungnya adalah monarki konservatif. Ya, jadi segala model monarki di negara Muslim yang konservatif pasti mendukung ini ya, ikut dalam eksepsionalisme Barat. Kemudian yang kedua, kelompok konservatif garis keras. Ya, kelompok konservatif garis keras, dan termasuk di sini adalah gerakan internasional yang disebut dengan HT atau Hizbut Tahrir itu. Nah, apa yang argumen mereka? Basis ideologis civil society itu ada 3. Jadi oleh 3 kalangan ini, basis ideologinya ada 3. Yang pertama liberalisme, yang kedua kapitalisme, yang ketiga sekularisme. Nilai-nilai itu jelas berlawanan dengan Islam. Ini saya beri tanda berlawanan dengan Islam. Jadi nggak mungkin ya kompatibel gitu dari segi nilai-nilainya, sudah nggak, ini dari kalangan Islam. Kemudian yang kedua, konteks sejarah. Konteks yang sejarah yang berbeda dalam struktur komunitas masyarakat kota pendukung. Jadi bagaimanapun civil society itu didukung oleh masyarakat kota, dan sistem struktur masyarakat kota di Barat dengan di dunia Muslim itu berbeda. Kalau di Barat, sebagaimana sudah diceritakan di pertemuan 1 dan kedua, itu terdiri dari 4 kelas gitu ya. Ada kelas raja, kelas bangsawan, kemudian kelas pedagang gitu ya, kelas pedagang, dan jadi ada kelas raja, kemudian kelas feodal, petani ya, bangsawan, yang pemilik tanah ya, petani, dan kemudian kelas pedagang. Yang kemudian mereka berkompetisi gitu ya, dan untuk menjaga keseimbangan sosialnya itu mereka menggunakan rule of game ya, menggunakan aturan-aturan. Sementara kalau masyarakat Islam ya, masyarakat Muslim itu masyarakatnya dibangun oleh kekerabatan, kesukuan ya, lebih oleh itu, dan kemudian bagaimana menjaga keseimbangan sosialnya. Karena pusat kekuasaan ada di raja, maka solusinya adalah raja yang adil.
ya, al-malikul adil, itu adalah kunci keseimbangan sosialnya. Jadi susah ya dari konteks sejarah untuk dibikin kompatibel. Itu kata pendukung eksepsionalisme Barat. Bagi pendukung universalisme preskriptif, maka ada 3 ilmuwan Muslim ya, As-Sayyid ini, namanya Mustafa As-Sayyid dari Mesir, yang meneliti civil society di Mesir. Kemudian ini Muhammad Muslih yang meneliti civil society di Palestina. Kemudian Sa'aduddin Ibrahim yang meneliti civil society atau al-Mujtama al-Madani di Mesir dan di kawasan Timur Tengah. Nah, mereka memberikan alasan bahwa civil society itu kompatibel, ya, sesuai dengan pandangan aliran universalisme perspektif, bahwa program modernisasi oleh pemerintahan otoriter di dunia Muslim bagaimanapun telah melahirkan kelompok sosial baru. Ada kelas menengah modern, ada pekerja industri, ada kelompok profesional gitu ya. Yang pada gilirannya kelompok sosial baru ini itu memunculkan agen atau organisasi, asosiasi civil society. Jadi mereka ini kemudian berhimpun dan akhirnya mendirikan asosiasi civil society atau organisasi civil society. Para insinyur berkumpul, para dokter berkumpul gitu ya, mendirikan sebuah organisasi begitu. Dan civil society ala Barat ini itu di dunia Muslim sekarang tidak terhindarkan gitu. Setelah masuknya program modernisasi ke dunia Muslim. Kemudian yang kedua, memberikan fakta, gagasan civil society jadi diskursus intelektual dan dialog kebijakan. Jadi bukan hanya diskursusnya para aktivis, tapi juga diskursusnya para intelektual, menjadi wacana para intelektual. Bahkan di kalangan pemerintah, civil society menjadi dialog kebijakan. Di zaman Habibie saja, ketika mau merumuskan Indonesia masa yang akan datang adalah masyarakat madani gitu ya. Nah, sekarang preskripsi adaptif didukung oleh beberapa pemikir Muslim. Yang pertama adalah Al-Hasan bin Talal. Mudah-mudahan Ustaz Habib mengenal karena ini sepak terjangnya luar biasa. Putra mahkota dari kerajaan Yordania. Kemudian Mausali, ini dari American University Beirut ya, Lebanon. Kemudian Khatami, ini presiden Iran di akhir sebelum memasuki tahun 2000. Kemudian Al-Ansari dan As-Subaihi, ini Abdul Majid Al-Ansari, ini Ahmad Syukri As-Subaihi. Kemudian ini dari Timur Tengah, saya cari-cari negaranya, mungkin sekitar Mesir atau Yordania. Kemudian Mas'ud Kamali, dan yang terakhir Abdul Aziz Sakhedina. Ini seorang ilmuwan yang tinggal di Amerika Serikat. Nah, apa pendapat mereka? Islam dapat memberikan dasar-dasar normatif bagi civil society, mencakup keadaban, penghargaan terhadap perbedaan, dan manajemen konflik yang damai. Sebagaimana yang akan kita sampaikan. Simpul dari modul minggu lalu, sekalipun konsep itu beragam, ya, beraneka ragam, tapi disatukan oleh 3 hal ini, bahwa konsep-konsep itu pasti ada perangkat nilainya, ada institusinya, dan ada hubungan sosialnya. Kemudian bicara perangkat nilai, maka kita bisa sampai pada simpul modul 4, komponen civil society, di mana ada komponen organisasional. Ini contoh-contoh konkret dari civil society dalam bentuk organisasi, sedangkan ini adalah norma-norma atau perangkat nilai yang ada di dalam sebuah civil society, yang kemudian kalau kita bagi dalam rumpun-rumpun atau dalam klaster-klaster, bisa digolongkan dalam 3 klaster ini. Keadaban dalam berhubungan dengan pihak lain, yang disingkat dengan keadaban. Yang kedua, penghargaan terhadap perbedaan. Dan yang ketiga, komitmen pada manajemen konflik yang damai. Nah, ini bisa memberi arah kerangka civil society perspektif Islam. Nah, dalam kerangka inilah kemudian kita mencoba merumuskan
civil society perspektif Islam. Maka ini komponen dasarnya ada keadaban dalam berhubungan dengan pihak lain. Ini sebagai sebuah penghargaan terhadap perbedaan, manajemen konflik yang damai. Ketiganya ini merupakan perangkat nilai. Khusus untuk keadaban, itu menyangkut 3 hal ini. Pengakuan terhadap hak-hak individu dan komunal. Jadi kita ingin tahu bagaimana hak individu, apa hubungannya dengan hak-hak komunal gitu ya. Bagaimana itu harus berlangsung dalam civility, dalam sebuah keadaban. Kemudian persamaan dan peningkatan martabat manusia, dan yang ketiganya hidup berdampingan penuh solidaritas dan toleransi. Jadi sebelum memasuki ke sini, dari bahwa manusia itu sama ya, ada egalitarianisme, ada musawah bainan nas, al-musawatu bainan nas, maka ternyata dari al-musawatu bainan nas, maka kita harus hidup berdampingan penuh solidaritas dan toleransi. Sekarang visi Al-Quran tentang tata sosial yang ideal. Ini yang paling banyak catatan dari Sakhedina ya, tahun 2001. Mungkin kita akan selama ini mungkin kita belum terlalu menyadarinya, tapi dengan konsepnya Sakhedina ini kita seperti dibangunkan ya. Saya baca ini ya. Dalam Islam, individu diberi martabat dan kebebasan personal. Jadi kita ini secara individual itu diberi martabat dan kebebasan personal sebagai bagian dari fitrahnya. Salah satu fitrah pada diri kita, ketika kita diciptakan untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi, maka salah satu yang menjadi bagian dari fitrah kita itu adalah kita diberi kebebasan memilih. Bagaimana kita akan menjadi seorang khalifah, pemakmur bumi, kalau kita tidak bisa mengambil keputusan, kalau kita tidak punya pilihan-pilihan bebas. Maka Allah, karena kita juga diberi media akal, dengan akalnya manusia bisa mempertimbangkan baik dan buruk, dan karena itulah manusia kemudian diberi kebebasan untuk memilih. Ya. Nah, terkait hubungan manusia dengan Tuhan, itu kan dibandingkan dengan zaman dengan umat lain ketika Nabi itu turun dengan risalahnya, Islam itu membawa ini hubungan langsung tanpa mediasi. Coba lihat agama lain itu ya, mereka kalau berhubungan dengan Tuhan tuh pakai mediasi, pakai rohib gitu ya. Dia kalau meminta sesuatu atau kalau dia berbuat salah dan ingin taubat, dia harus datang ke sebuah kamar dan kemudian dia bicara dengan rahib itu kan, dengan pastor gitu, agamanya agama Katolik kan begitu modelnya. Jadi manusia tidak memiliki kebebasan dalam hubungannya dengan Tuhan. Maka ketika manusia di dalam Islam itu bisa melakukan hubungan langsung dengan Tuhan tanpa mediasi, itu implisit di dalamnya sebuah otonomi baru, ya, sebuah otonomi baru ya, yang diperkenalkan oleh Islam untuk saling berbagi, membangun satu komitmen keimanan kepada kekuatan transenden Tuhan. Jadi ya mungkin kita selama ini sholat gitu, tapi pada waktu itu turun kepada Nabi Muhammad itu sebuah revolusi. Bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhannya gitu. Nah ini Quran nomor 7 ya, surat 7 itu surat Al-A'raf, ayatnya ayat 172, Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ini kan komunikasi langsung ya. Allah di alam yang kita sudah lupa kapan kita melakukannya ya, tapi Allah menuliskannya dalam ayat 172 dari surat Al-A'raf. Jadi Allah pernah berdialog dengan kita. Berarti tidak ada mediator ya, tidak ada mediator antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala. Mereka menjawab, ya, syahidna, kami bersaksi. Luar biasa ini ya. Dan kemudian di ayat 91 yaitu surat Asy-Syams ya, ayat 7 sampai ayat 10 Allah berfirman,
wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Di sini ada kebebasan kepada manusia. Qad aflaha man zakaha. Jadi ketika dia diberi kebebasan dan kebebasan itu mensucikan hatinya, nah dia akan beruntung. Tapi ketika diberi kebebasan memilih dan dia memilih untuk mengotori jiwanya, maka dia tidak akan beruntung. Nah, implisit di kata-kata qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha itu sebuah pilihan, ya. Manusia diberi kebebasan memilih, dan memang Allah itu ketika kita lahir, Allah itu membawa kepada diri kita dua potensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ini di dalam diri kita ketika kita lahir, Allah memberikan kepada kita sebagai fitrah kita dua potensi. Potensi apa itu? Potensi negatif, potensi buruk dilambangkan dengan fujur, dan potensi positif, potensi baik dilambangkan dengan kata takwa. Nah ini ya. Dan ditambah dengan pesan Nabi pada khutbah wada, dan ini diantara khutbahnya yang panjang, ini yang penting. Ayuhan nas, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, kullukum li Adam, wa Adam min turab, akramukum indallahi atqakum, wa laysa li'arabiyyin ala ajamiyyin fadlun illa bittaqwa. Ala hal balagtu? Allahumma fashhad. Qalu na'am. Qala falyablaghi syahidu al-ghaiba. Ini menggambarkan persamaan manusia, ya. Persamaan manusia, la fadla li arabiyyin ala ajamin, ya, dalam konteks yang lainnya. Di sini walaysa li arabiyyin ala ajamin fadl. Jadi jadi maka fitrah itu model Al-Quran tentang tanggung jawab manusia individual dan komitmen moral bersama yang dengannya suatu masyarakat muslim dibangun. Jadi masyarakat muslim dibangun bermodalkan individu manusia yang kemudian memiliki komitmen bersama. Karena masyarakat tidak mungkin dibangun tanpa kebersamaan, tapi kebersamaan yang berbasis moral. Implisit dalam fitrah persamaan dan peningkatan martabat manusia. Implisit dalam fitrah, maksud saya, adanya persamaan dan peningkatan martabat manusia. Jadi dalam keadaban itu kan mengandung persamaan dan peningkatan manusia. Nah, implisit dalam kata fitrah itu makna persamaan dan peningkatan martabat manusia. Karena di sini ada walaysa li'arabiyyin ala ajamin fadlun illa bittaqwa. Dan kemudian ada di sini akramakum indallahi atqakum. Itu untuk menunjukkan bahwa kita perlu setelah sama, mari kita sama-sama meningkatkan martabat manusia. Nah, tata sosial ideal dalam Islam adalah integrasi antara yang private dan yang publik. Ini yang berbeda dengan Barat, ya. Kalau Barat lebih menekankan individualismenya, terutama yang yang liberal, ya, terutama yang sementara yang lawannya sosial itu lebih lebih menitik beratkannya pada yang publik, sebagaimana yang dicontohkan oleh Uni Soviet dengan dengan sistem kolektivismenya. Nah, Islam mendorong transformasi sosial dari masyarakat berbasis kekerabatan, kesukuan, ke masyarakat kosmopolitan, di mana esensi identitas dan makna sosial dari individual ditentukan oleh komitmen moral bersama. Jadi dalam Islam itu hubungan individu dan masyarakat begitu erat, karena masyarakat itu ikut memberi warna pada individu, dan individu kemudian ya setelah mendapatkan reproduksi nilai dari masyarakat, kemudian dia memberikan peran yang aktif membentuk komitmen moral bersama, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu dari kata-kata arafa ya'rifu, mengetahui. Berarti ma'ruf itu adalah nilai-nilai, aturan-aturan, norma-norma yang
dikenal. Kenapa dikenal? Karena menjadi sebuah kesepakatan. Karena dia sudah menjadi komitmen moral bersama. Maka disebutlah sebagai al-ma'ruf. Maka ketika apa tugas umat Islam? Ya'muruna bil ma'ruf, yaitu memerintahkan yang ma'ruf. Jadi yang sudah disepakati baik di dalam masyarakat dan juga sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Implisit dalam komitmen moral bersama adanya solidaritas dan toleransi untuk saling belajar. Ini Al-An'am 108, di mana kita harus toleran, yaitu wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, dan janganlah engkau memaki-maki sesembahan yang disembah oleh mereka. Sesembahan bukan Allah ya, yang disembah oleh mereka. Fa yasubullaha adwan bi ghairi ilmin. Maka kelak nanti mereka juga akan memaki Allah ya, adwan, secara berlebihan, bi ghairi ilmin, tanpa pengetahuan. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Dan begitulah Allah jadikan indah ya bagi setiap umat apa yang dilakukannya. Karena merasa paling indah, yang menganggap yang lain itu tidak indah gitu ya. Maka diperlukanlah ada toleransi. Kemudian untuk yang solidaritas ya, untuk saling belajar, itu bisa kita dapatkan pada surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Saling belajarnya ada, solidaritas ya, karena kita otomatis karena saling mengenal ya, pengenalan itu melahirkan apa yang disebut dengan solidaritas. Solidaritas untuk sebuah tujuan, yaitu bagaimana kita meraih ketakwaan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ada dasar normatif pertama, yaitu apa yang disebut dengan keadaban yang berbasis pada fitrah. Jadi dasar normatif dari civil society perspektif Islam adalah keadaban. Tapi keadaban yang berbasis pada fitrah. Apa itu keadaban yang berbasis pada fitrah? Yaitu adanya pengakuan terhadap hak-hak individu dan komunal. Ya. Integrasi antara yang private dan yang publik. Dan yang kedua, persamaan dan peningkatan martabat manusia. Dan yang ketiganya, hidup berdampingan penuh toleransi, solidaritas untuk saling belajar. Kemudian konsep Sakhedina ini itu diperkaya oleh pemikiran Al-Hasan bin Talal ya, kemudian oleh Al-Ansori, Abdul Majid Al-Ansori, dan Ahmad Syukr As-Subaihi. Toleransi dan solidaritas dituntut selain untuk membangun komitmen moral bersama, juga karena Al-Quran mengakui dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari fitrah kemanusiaan, baik perbedaan secara sosiokultural maupun perbedaan secara agama. Ya, yang sosial ini ada 3 ayat ya. Surat Hud ayat 118 ya. La ja'alna ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin ya. Law sya'allahu la ja'alna ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Nah, kemudian surat Ar-Rum nih ayat 22, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Nah, dari lisan ini sudah perbedaan sosiokultural. Karena bahasa itu berbeda karena perbedaan budayanya. Kemudian inna fi dzalika laayatin lil alimin. Kemudian Al-Hujurat tadi sudah disebutkan, kalau agama ini la ikraha fid din dalam surat Al-Baqarah 256. Kemudian surat Yunus ayat 99, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Jadi di sini Nabi tidak boleh memaksa ya. Afa anta tukrih, apakah kamu ingin memaksakan manusia? Nah, kemudian sebagai konsekuensi dari ini, penilaian terhadap kebenaran iman menjadi hak prerogatif Tuhan, prerogatif Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat Al-Ghasyiyah, fadzakir
innama anta mudzakir. Nabi hanya diperingatkan, anta mudzakir saja. Lasta alaihi bimusyaitirin. Kamu bukanlah penguasa atas mereka. Jadi tidak bisa kemudian melakukan pemaksaan. Ila man tawalla wa kafar fa yu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar inna ilaina yabahum tsumma inna alaina hisabahum. Udah, nanti aku saja yang akan menghukum mereka gitu ya di hari akhir nanti. Nah, ini muncullah dasar normatif yang kedua, yaitu penghargaan terhadap perbedaan. Sekarang pengayaan dari Al-Hasan lagi. Perbedaan sosiokultural dan agama merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kasih sayang Allah dan menjadi media bagi manusia untuk hidup berdampingan, penuh toleransi, tadi ayatnya sudah disebut, penuh solidaritas, saling menghargai dan saling belajar. Jadi ini diungkapkan tidak hanya oleh Sakhdina, tapi juga oleh 4 pemikir ini ya, Al-Hasan, Al-Ansari, dan As-Subaihi, untuk mengelola perbedaan atau konflik secara damai. Nah, ini tambahannya melalui dialog tanpa klaim kebenaran dan tanpa diskriminasi. Ini ayat-ayatnya ya. Kemudian yang baru ini tanpa klaim kebenaran 2126 ya. Ternyata ini sama ya, Al-Ghasyiyah 8821. Jadi dimaknai ya perbedaan pemaknaan oleh mereka, dan itu digunakan sebagai sebuah perangkat nilai yang diperlukan dari sebuah konsep civil society. Dari ini muncullah dasar normatif yang ketiga, yaitu manajemen konflik yang damai. Nah, terakhir ini agak ringan ya, hubungan sosial dalam civil society perspektif Islam. Ini tulisan asli yang saya terjemahkan ya. Bila civil society Barat memiliki akar historisnya dari negara kota Yunani, kemudian sistem politik Romawi, maka civil society Islam memiliki akar historisnya juga, yaitu Madinah An-Nabi atau Madinatun Nabi. Perubahan dari Yathrib ke Madinatun Nabi tidaklah sekedar perubahan nama, dan tidak pula perubahan tanda dari ayam al-jahiliyah, hari-hari kebodohan, ke ayyamullah, hari-hari bersama Allah. Madinah tidaklah sekedar tanah dan wilayah sebagai yaumullah, tidak pula sekedar penanda waktu. Dengan Madinatun Nabi dan ayyamullah, sebuah sejarah dan geografi moral datang menampilkan eksistensinya, mengantarkan permulaan sebuah pandangan, karakter dan budaya baru yang pernah menjadi kenyataan di era awal Islam. Budaya ini dengan pandangan tentang eksistensi dan manusia yang unik dan khas selama berabad-abad telah hidup dalam kedalaman jiwa dan memori kolektif masyarakat Muslim sebagai identitas umum rumah naungan mereka. Sekarang, masyarakat Muslim butuh kembali ke identitas umum itu. Tidak sekedar berhenti dalam memori kolektif. Kembali ke rumah naungan Islami tidak berarti mundur ke masa lalu. Ya, tidak berarti mundur ke masa lalu. Menolak pencapaian ilmu, menarik diri dari dunia modern, atau mencari konflik dengan pihak lain. Melainkan kembali ke identitas umum, sehingga dapat hidup dalam kedamaian dan kesentosaan dengan orang dan bangsa lain. Hidup damai dan sentosa dapat direalisasikan hanya ketika setiap orang memahami secara penuh tidak hanya budaya dan pemikiran, tetapi juga perhatian, cara, dan urusan orang lain. Dan pemahaman penuh tersebut membutuhkan dialog. Nah, inilah yang menurut saya ini agak kurang ya di masa-masa sekarang ini. Sehingga akhirnya yang banyak terjadi adalah konflik di mana-mana. Dalam civil society yang diidamkan, setiap manusia dimuliakan, kemudian dihormati, dihargai hak-haknya. Setiap warga menikmati haknya untuk menentukan tujuannya sendiri, mengawasi jalannya administrasi publik, dan menjaga pemerintahan akuntabel. Pemerintah adalah pelayan masyarakat dan bukan tuannya. Dalam masyarakat semacam itu, kediktatoran personal atau kelompok, atau bahkan kediktatoran mayoritas yang mengeliminasi minoritas tidak memiliki tempat. Civil society yang diidamkan bukanlah masyarakat di mana hanya orang-orang Muslim yang diberi hak-haknya dan dianggap penduduk, melainkan semua individu diberi hak-haknya dalam kerangka hukum. Melindungi hak-hak tersebut adalah di antara tugas mendasar negara. Masyarakat semacam itu
tidak ingin mendominasi yang lain, dan tidak pula ingin didominasi. Civil society yang dimimpikan berbasis pada identitas kolektif yang pencapaiannya menuntut usaha yang berkesinambungan, tidak bisa seperti membalikan tangan ya, dari para cendekiawan dan pemikir. Mimpi ini tidak dapat diwujudkan dalam waktu semalam, melainkan sepanjang kehidupan itu sendiri. Karena itu, perwujudan mimpi itu bersifat perlahan dan bergantung kepada pemahaman yang jujur dan pengujian ulang terhadap warisan peradaban Islam dan tradisi intelektual dan doktrinalnya di satu pihak, serta pemahaman yang sophisticated, ilmiah, dan filosofis terhadap dunia modern di pihak lain. Jadi ini diperlukan. Ya, di pundak pemikir dan manusia terpelajarlah tugas ini diemban. Dan akhirnya kesuksesan itu semua bergantung kepada politik yang memberi pelayanan kepada pemikiran dan kebajikan dan tidak bertindak menghalangi kerja mereka. Akhirnya perangkat nilai sudah kita bahas. Ada 3, keadaban, penghargaan terhadap perbedaan, manajemen konflik yang damai. Hubungan sosial juga sudah. Civil society Islam memiliki akar historisnya sendiri, yaitu Madinatun Nabi, sebuah sejarah dan geografi moral. Visi dari hubungan sosial ini adalah kemajuan, perdamaian, melayani, tidak mendominasi. Kemudian institusinya pekan yang akan datang, plus belajar dari pengalaman historis Muslim. Ini saja, Brother Syahran, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau lebih nih dari 4